Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Marpeser ya. Ini ada LCD Oppo F5 ya. Oppo F5 ini LCD bekas, sudah pernah pakai ya. Dulu ada orang ganti, nggak dibawa pulang karena sudah rusak ya, sudah tompel, sudah banyak awan di belakangnya ya karena bekas kena air. Oke, saya mau angkat LCD, angkat touchscreen-nya, angkat glassnya dengan suhu 680 ya. Saya biasa gunakan suhu seperti itu untuk angkat LCD. Yang pertama ya, kita bersihkan dulu karet ini ya, supaya betul-betul vakum ini bekerja maksimal. Jadi LCD-nya tidak gampang lepas waktu kita belah. Saya pakai kawat 0, ya, ini yang tipis ya. Ini LCD-nya bisa dilihat itu masih ada bercak bekas kena airnya. Sudah kena air, tompel, pecah juga ya. Kebetulan di sini saya dapat bahan Oppo F5, itu LCD-nya pecah. Jadi saya mau pakai LCD-nya aja. Lumayan masih bisa dipakai ya. Sekarang kita tunggu dulu separator panas sebelum kita belah LCD-nya ya. Kira-kira 2 menit lah ya, 2 sampai 2,5 menit ya. Tergantung separator ya sebenarnya ya, ada yang cepat panas, ada yang lama panasnya. Kalau sudah belah LCD 2-3 kali berturut ya, suhunya kita turunkan menjadi 500 karena separatornya sudah hangat. Oke ya, ini mulai panas sepertinya. Untuk membelah LCD seperti ini ya memang rawan ya untuk teknisi ya, rawan nombok, apalagi ketika kita masih belajar ya. Saya juga dulu waktu awal belajar sering sekali gagal karena mengenai polaris. Kadang LCD jadi ngeblank ya, kadang jadi nggak bisa sentuh karena kurang teliti ya. Oke ya, ini sudah hangat ya, sudah panas. Oke, kita siapkan kawatnya dulu. Langsung kita belah ya. Jadi ada triknya ya. Kalau kita takut mengenai polaris, setelah kita masukkan kawat, kita belah sedikit lalu kita lihat. Nah, kalau posisinya seperti itu aman, tidak mengenai polaris ya. Langsung kita lanjutkan untuk membelahnya. Memang kawat yang tipis ini gampang banget putus ya. Mestinya pakai yang agak besaran sedikit biar tidak mudah putus kawatnya. Pakai yang 0,08 lumayan, nah itu agak tebal ya. Oke ya, ini sudah mau sampai ke bawah ya. Nah, ini masuk ke titik krusial karena di situ ada fleksibel ya. Kalau fleksibelnya sampai putus, auto gagal ya. Oke, ini kita pelan-pelan di bagian bawah ini ya. Jangan sampai kita menyenggol fleksibel itu ya, karena itu sangat sensitif. Oke, untuk di bawah pelan-pelan saja. Oke, ini sudah terbelah ya. Jadi untuk mengangkat LCD-nya, kalau lem OC-nya sudah terbelah ke samping ya. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita angkat ke atas. Takutnya itu lem masih ada yang nempel, LCD-nya pecah ya. Karena otomatis dia melengkung kalau kita angkat ke atas. Tapi kalau ke samping itu dia menggeser saja. Nah, ini untuk membersihkan lem OC ini saya punya triknya ya. Ketika LCD masih panas, kaca LCD masih panas, lem OC masih panas, kita langsung bersihkan. Jangan kita tunda-tunda dulu ya, supaya enak bersihnya. Kita gunakan vakum lagi ya. Fungsinya vakum ini cuma untuk menahan LCD supaya tidak bergerak. Lalu kita bersihkan. Nah, di sini lem OC-nya sangat mudah untuk dibersihkan karena masih panas. Dan kaca LCD pun masih panas ya, jadi cukup menggunakan
jari saja, tidak usah pakai minyak, pakai thinner, pakai apa ya. Lem ocha mudah untuk dilepas. Beda halnya kalau lem ochanya sudah kering kembali ya, otomatis sudah melekat kembali ke kaca LCD, dan itu butuh bensin, thinner, minyak kayu putih dan lain-lain untuk membersihnya. Tapi kalau masih posisi panas seperti ini, itu sangat mudah ya. Perhatikan di bagian bawah LCD ya, itu ada fleksibel, itu rawan pecah. Kalau itu pecah biasanya LCD akan bergaris. Bisa dilihat ya, mudah sekali ya untuk membersihkan lem ochanya. Kita cukup menggunakan tangan ya, kita gesek seperti itu ya, lem ochanya lepas. Oke, ini lem ochanya sudah lepas semua, tinggal di bagian sisi-sisinya ya. Itu juga banyak lem bekas, lem LCD ke frame ya, karena memang LCD nya bekas dipakai. Nah, itu lem ochanya sudah hilang semua, tinggal kita kasih thinner untuk membersihkan kacanya ya dari sisa-sisa lemnya, supaya lebih bening ya LCD nya. Saya biasanya gunakan thinner ya, sedikit saja untuk menggosok kaca LCD nya. Mudah-mudahan LCD ini masih bisa dipakai ya. Kalau dulu sentuhnya masih lancar ya, cuman dia ada tompel bawah, di bagian tengah bekas awan. Awan itu munculnya karena kena air ya. Mungkin sudah setahun LCD ini di sini ya. Berhubung saya tidak pernah dapat bahannya F5, ada juga orang yang servis, otomatis nggak mungkin mau kalau user yang servis mau diganti LCD yang sudah tompel ya. Tapi kalau kita dapat bahannya ya lumayan, masih bisa dipakai. Oke, saya ambil handphonenya dulu ya, kita tes. Mudah-mudahan masih nyala ini LCD-nya. Oke, itu handphonenya ya, kita buka dulu. Ini dapat bahan. Kalau dulu handphone ini sangat mahal ya, lumayan. Awal-awal keluar, mungkin tahun 2017-18 ya. Oke ya, ini fleksibelnya sudah putus, framenya sudah jelek ya, namanya beli HP rontok ya. Memang beda ya teman-teman, kalau kita kerjain punya kita sendiri dan punya orang lain. Kalau punya kita sendiri itu kita nggak ada resiko mau pecah, mau apalah terserah. Apalagi LCD-nya LCD bekas seperti ini ya, gratis. Oke ya, ini sudah nyala ya. Alhamdulillah sentuhnya masih normal, cuman ada tompel. Nanti coba kita hilangkan tompel itu ya, kita vakum menggunakan angin. Kayaknya masih bisa hilang ini. Oke, lumayan ya, dapat LCD gratisan yang masih bisa dipakai. Oke teman-teman ya, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.